Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun Salam Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Goasa. Pada saat ini saya berdoa kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat semuanya. Pada saat ini kita akan melihat dan sekaligus membahas satu cuplikan video, yaitu saudara kita Agustan, di mana selama ini dia telah menghina Alkitab dan merendahkan Alkitab. Bahkan dia kentuti Alkitab. Nah, kita melihat dengan perbuatannya itu dia mengalami satu musibah, yaitu dengan sakit penyakit. Tetapi dengan keadaan demikianlah dia sadar bahwasanya apa yang merupakan perbuatannya adalah perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan dan juga yang tidak diajarkan oleh agama. Dan pada saat ini kita melihat dia memohon maaf kepada orang-orang Kristen. Dan saya percaya kita sebagai orang Kristen juga kita harus mengampuni. Sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Markus pasal 11 ayat 25 dan 26 berkata, hendaklah kamu mengampuni seperti Bapamu yang di sorga mengampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka kita sebagai orang percaya yang mengenal Kristus juga kita harus mengampuni. Karena perlu kita ketahui dalam firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 bahwasanya pembalasan itu bukanlah hak kita, tapi haknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupannya. Saya percaya dengan peminta maafnya kita bisa mengampuninya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesal akan hal itu ya. Cuma memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka. Nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya. Karena itu kan dilarang. Ya. Semoga saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya, akhirnya saya cabut ya. Dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa lagi video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Agus gimana nih pendapatnya? Ya saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun ya, ketika berperang, ketika orang sudah meminta maaf itu nggak boleh dibunuh. Ya, saya mendengarkan dari kajian
Sirah Nabawi itu ya. Kalau padahal dalam perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, tapi itu nggak boleh gitu ya. Itu yang menjadi perenungan saya. Ya, saya harusnya ketika sudah diberikan apa namanya hidayah mu'alaf ini, seharusnya saya tidak membawa apa ya sampah dalam pundak saya. Artinya begini ya, seharusnya seperti yang saya katakan tadi, saya harusnya udah melupakan kan, saya udah nol, tidak ada dosa, udah diampuni oleh Allah sebagai seorang mu'alaf. Harusnya udah, ya ini saya akan belajar, insya Allah saya udah tobat nasuha, udahlah saya tinggalkan semua yang dulu-dulu, walaupun memang itu menjadikan sekarang itu saya mempunyai penyakit BPD ya, borderline personality disorder. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah, dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus. Tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang dipengaruhi oleh sakit saya itu tadi. Cuma sekali lagi itu bukan sebuah pembenaran. Saya mengakui itu sebuah kesalahan, oleh karena itu, karena saya tidak linier ya, sesuai dengan firman Allah, makanya saya minta maaf kepada umat muslim untuk yang pertamanya ya, karena saya menyalahi aturan atau tidak patuh oleh perintah Allah, bahkan semua kan sudah diberikan oleh saya kepada saya ya. Tapi saya masih membawa sampah, oleh karena itu saya mohon maaf dan doakan saya, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kesembuhan. Dan rencana sih habis lebaran ini saya akan memulai lagi kegiatan, tapi saya sudah membuat konsep yang berbeda ya. Sudah nggak, mungkin saya udah nggak debat lah. Saya ingin hanya membantu yang realistis dan idealis, yang kelihatan aja lah. Seperti mungkin anak jalanan dan lain-lain lah, yang sifatnya tidak debat. Karena sekali lagi sebetulnya itu sudah mau saya tinggalkan ya, cuma memang ya ini mungkin udah takdir ya, dan teguran Allah lah. Saya harus juga menerima ini ya. Ini juga akan mengangkat derajat saya dan juga penggugur dosa bagi saya.